Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini hari yang baik, hari yang bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari kita katakan kembali kepada kiri dan kanan kita, cari minimal 5 orang, katakan selamat hari Minggu saudaraku, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu saudaraku, mari bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Lagi, selamat hari Minggu saudaraku. Sambil saudara berbuat demikian, saya Pendeta Joyce Munte, atas nama Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Benyamin Munte, memberikan salam kepada semua pendengar RRI kami yang kami kasihi, di Pro 1 94,3 FM di kota Medan dan seluruh jaringannya di Sumatera Utara. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi juga bagi semua teman-teman kami di RRI yang saat ini sedang bekerja sehingga siaran kita dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih banyak untuk pengorbanan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Nah, hari ini saya Pendeta Joyce yang akan melayani saudara. Karena abang saya Pendeta Gideon sedang melayani di luar kota, yakni tepatnya di Pulau Jawa. Namun pada minggu yang akan datang, beliau akan kembali bersama dengan kita dan melayani kita dengan firman Tuhan. Saudara bersuka cita? Apakah kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa? Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dan memberkati kita? Kalau saudara siap, saya undang saudara semua, mari kembali bangkit berdiri. Ambillah Alkitab saudara dengan bersemangat. Kita angkat tinggi ke atas dan kita ucapkan deklarasi kita. Kita ucapkan dengan suara yang kuat dan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3, ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Suara saudara sungguh bersemangat seperti biasanya. Amin. Hari ini judul firman Tuhan bagi kita sangat indah. Yakni berani memberkati. Mengapa kita harus berani memberkati? Karena kita semua telah diberkati lebih dahulu oleh Tuhan. Berapa banyak di sini mengaku ia telah diberkati Tuhan? Mari angkat tangan saudara. Oh, semuanya, puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwasanya kita ini diberkati untuk memberkati. Mari katakan bersama dengan saya memberkati. Saya diberkati untuk memberkati. 1, 2, 3, ya. Saya diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus senantiasa mengalirkan lagi berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Tentunya kita telah mendengar mengenai cerita dari Laut Mati. Di mana banyak sungai bermuara ke Laut Mati. Tetapi apakah yang dilakukan Laut Mati? Dia hanya menerima aliran sungai atau aliran air tersebut dan menampungnya. Dia tidak mengalirkannya lagi ke tempat lain. Sehingga pada akhirnya kadar garam di Laut Mati sangat tinggi dan mengakibatkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Tak satu pun ikan dapat hidup di dalam Laut Mati. Sebaliknya dengan Danau Galilea, air yang mengalir di sana dialirkan lagi ke tempat lain. Demikianlah danau itu terus mengalirkan apa yang dia terima. Maka kehidupan terus ada di Danau Galilea. Bagi saudara yang pernah diberkati untuk pergi sampai ke Israel, saudara tahu apa yang saya katakan ini benar. Karena beberapa tempat makan di sekitar Danau Galilea mengambil ikan dari danau itu dan memasaknya kepada semua orang yang mengunjungi tempat tersebut. Jadi ada kehidupan bila terus-menerus mengalirkan apa yang diterima. Demikian kita, bila mana kita telah diberkati,
dan kita hanya menampung terus berkat Tuhan tersebut tanpa mengalirkannya lagi kepada orang lain, maka tinggal menunggu waktu. Tidak ada lagi kehidupan di dalam kita. Kekristenan menjadi satu hal yang membosankan, tradisi, biasa-biasa saja. Janganlah kita menjadi seperti laut mati yang hanya menampung berkat, tapi tidak mengalirkan kembali. Memang indah bila diberkati, tapi tanpa mengalirkan kembali untuk memberkati orang lain, kita akan mati. Hari ini tetapkan hati kita, saya mau terus-menerus memberkati orang lain sebagaimana saya telah diberkati. Dan berkat yang paling besar, berkat yang terbesar yang sudah kita terima, melebihi berkat materi, berkat kesembuhan, berkat mujizat, adalah berkat keselamatan jiwa, berkat hidup yang kekal. Sekali lagi saya mau bertanya, berapa banyak di sini telah menerima berkat keselamatan jiwa dari Tuhan Yesus? Coba angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itulah berkat yang paling besar bagi umat manusia. Dan itu telah kita terima oleh karya penebusan Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya. Ia merentangkan tangannya di atas kayu salib, dia curahkan darahnya. Supaya kita tidak perlu lagi dihukum oleh karena dosa kita. Tapi kita boleh mendapat pengampunan dan mewarisi hidup yang kekal di sorga kelak. Berkat yang demikian diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita simpan sendiri. Hati Tuhan adalah supaya kita pun memberkati orang lain lagi, supaya mereka turut diselamatkan sama seperti kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat ke-9, firman-Nya berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki satu pun kita di tempat ini, bahkan satu pun penduduk kota Medan, penduduk Indonesia, penduduk dunia yang binasa. Hati Tuhan adalah supaya kita bertobat dan mewarisi keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya hari ini kiranya kita diingatkan kembali dan kasih kita dinyalakan kembali. Supaya kita yang telah diselamatkan Tuhan berani bergerak untuk menyelamatkan orang lain lagi. Berani memberkati orang lain lagi. Mengapa kita harus berani memberikan berkat terbesar ini kepada orang di sekitar kita? Karena kita sendiri telah mengalami bahwasanya tanpa keselamatan jiwa hidup kita ini sia-sia. Hidup kita dikendalikan oleh dosa, oleh masalah. Hidup kita hampa tanpa tujuan. Hidup kita kosong, tidak ada sukacita dan damai. Tetapi sebaliknya sejak Yesus masuk dan menjadi Tuhan kita, hidup kita mulai diubahkan. Hidup kita mulai menerima sukacita yang bertambah-tambah tiap-tiap hari. Hidup kita mulai mampu memiliki damai walau kita di tengah masalah. Hidup kita mulai beriman walau tidak ada kepastian secara otak manusia. Dan hidup kita dapat kita nikmati. Kita bisa dengan berani menghadapi hari esok. Karena kita tahu Yesus hidup dan Ia hidup dalam kita. Hidup yang demikianlah yang harus kita bagikan lagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan seperti kita. Kita memiliki obat bagi mereka yang di dalam penderitaan dosa. Jangan kita simpan obat itu bagi kita sendiri. Bayangkan, bila mana ada satu cerita, seseorang memiliki obat untuk menawar bisa ular.
dia punya anti racun dari ular. Lalu suatu kali di kampungnya ada orang digigit ular berbisa. Dan orang itu mulai menderita. Dia terjatuh ke tanah, mulutnya mulai berbusa, badannya kejang-kejang. Dan banyak orang kampung yang lain mulai datang berlari mengelilingi orang yang kena bisa ular ini. Dan berteriak-teriak, dia kena bisa ular, dia kena racun ular, tolong, tolong. Maka orang yang punya penawar tadi, orang yang punya anti racun tadi, datang dengan obat tersebut di dalam sakunya. Dia ikut serta dengan kerumunan orang banyak, melihat penderitaan orang yang telah digigit ular berbisa. Bagaimana nafasnya mulai berat, bagaimana dia sangat menderita, sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dan mati. Tak lama kemudian orang-orang kampung itu pun menyadari, sebenarnya di antara mereka ada satu orang yang mampu menyelamatkan orang tadi. Karena orang itu mempunyai bisa penawar anti racun untuk bisa ular itu di dalam sakunya. Mereka semuanya menjadi marah dan berkata, apakah kau tidak punya hati nurani? Bagaimana mungkin kau bisa berdiri saja dan menonton penderitaan orang itu meregang nyawa hingga mati? Kita pun kalau ada di sana pasti memberikan komentar yang sama. Karena memang rasanya tidak pantaslah demikian. Adanya obatnya, mampunya diberikan. Kenapa tidak diberikan? Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya kalau kita mau dengan hati terbuka, kita pun dapat berada dalam situasi yang sama secara rohani. Karena orang-orang di sekeliling kita juga telah digigit oleh ular namanya setan. Mereka mengalami penderitaan karena racun dosa. Mereka tidak sanggup melepaskan dirinya dengan kekuatan sendiri. Dan mereka sedang berjalan menuju neraka. Akankah kita seperti cerita tadi? Kita cuma melihat saja, diam saja. Padahal kita punya obatnya, yakni berita baik. Yakni berita Injil, yakni Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menghapus segala dosa dunia ini. Jangan diam saja. Katakan pada kiri kanan dengan lemah lembut, jangan diam saja, saudaraku. Kalau kita tidak hati-hati, kita dapat menjadi sibuk dengan urusan pribadi kita, dengan cita-cita kita, dengan keinginan dan kerinduan kita sendiri. Aku sudah diberkati. Kehidupan kekal sudah menjadi milikku. Sekarang yang kuperlukan adalah lebih sukses lagi. Lalu tanpa kita sadari, lama-kelamaan hati kita menjadi dingin. Kita melupakan masih banyak orang yang masih terkena racun ular yang membutuhkan obat berita baik dari kita. Saya berdoa kiranya pagi hari ini firman Tuhan mendorong kita untuk mematuhi gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Gerakan Roh Kudus yang membuat kita pergi, yang membuat kita mau berkorban, memberitakan berita baik, memberitakan berkat terbesar, yakni Injil dan keselamatan jiwa bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak perlu melakukannya sendiri dengan kekuatan kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas dikatakan, Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kita mampu melakukannya siapapun kita. Laki-laki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, apapun latar belakang kita. Jangan biarkan hal-hal tersebut menjadi alasan sehingga kita segan, malu, takut untuk membagikan berkat terbesar, untuk memberitakan kabar baik. Hari ini semua kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani.
Mari teriakkan, saya anak Tuhan yang berani. Katakan pada kiri kanan, kamu anak Tuhan yang berani. Amin. Katakan, kita anak Tuhan yang berani memberkati. Amin. Dan di antara semua berkat, berkat keselamatan jiwa lah yang terbesar. Berkat berita Injil lah yang paling penting, yang terutama yang harus kita bagikan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, di sini ditunjukkan satu contoh. Seseorang yang tidak terpelajar, namun karena kuasa Roh Kudus, ia menjadi seseorang yang diubahkan. Seseorang yang penuh keberanian. Bukalah Alkitab saudara dari Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes memberikan satu deklarasi yang berani di hadapan orang-orang yang terkenal, memiliki pengertian yang dalam mengenai firman pada zaman itu. Tetapi hikmat Roh Kudus mengatasi pengertian manusia. Dalam ayat 12, apakah pernyataan Petrus? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pernyataan yang berani. Dan orang-orang menjadi heran. Karena orang-orang tahu dia tidak terpelajar. Roh Kudus yang sama yang memberikan keberanian pada masa itu kepada Petrus, kepada Yohanes. Ketahuilah, dia masih Roh Kudus yang sama pada hari ini, yang mau memberikan keberanian kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara dan saudara. Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri yang tidak kenal takut. Kita tahu dari firman Tuhan ketika Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia, Tuhan Yesus juga tidak pernah malu-malu, tidak pernah segan, tidak pernah takut, tidak pernah menunda-nunda untuk menyatakan siapa dirinya. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, apa kata Yesus? Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Satu pernyataan yang aneh. Ia menggambarkan dirinya sebagai makanan. Itu merupakan pernyataan yang berani. Karena itu pernyataan yang tidak lazim. Tapi pernyataan itu pula lah yang memberkati kita sampai pada saat ini. Sudah berlalu 2 milenium, 2000 tahun. Tetapi firman yang dideklarasikan, yang dinyatakan, yang diucapkan dengan berani, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Ada kuasa di dalam firman. Ada kuasa di dalam ucapan. Ada kuasa ketika kita menyatakan siapa diri kita dalam Yesus dengan berani. Dan tidak cuma sekali Tuhan Yesus berani, dia terus-menerus berani. Ada banyak ayat lain di mana dia menyatakan dirinya. Saya bacakan beberapa kepada Bapak Ibu Saudara karena saya yakin ini akan memberkati kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pasal berikutnya Yohanes 10 ayat 7. Apa kata Yesus dengan berani? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Lagi-lagi pernyataan yang tidak biasa.
Tadi menggambarkan diri sebagai makanan, sekarang sebagai pintu. Tapi sekarang kita mengerti, memang tidak ada jalan lain. Dialah pintu kepada keselamatan kita. Dalam ayat yang lain dia menyatakan dirinya dan ayat ini memberikan pengharapan kepada kita. Yohanes 11 ayat 25. Apakah kata Yesus lagi? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bukankah itu memberikan pengharapan? Bahwa saya sesudah kita mati, hidup ini tidak berakhir. Kematian tidak menakutkan kita. Kematian hanya pintu kepada hidup yang lebih baik. Itulah dia Tuhan kita, Tuhan yang berani. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, rindukanlah keberanian yang sama menjadi milik kita. Dan kita dapat beroleh keberanian dari Tuhan Yesus. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan kita beroleh keberanian dari Tuhan Yesus. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Marilah kita berani. Seperti Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus. Dan memang firman Tuhan telah menegaskan bahwasanya kita tidak lagi dikuasai oleh roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman-Nya berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam kita ada roh kekuatan, ada roh kuasa, ada roh kasih. Kiranya pada hari ini kita mulai belajar untuk selalu mencari kesempatan demi membagikan berkat berita baik, berita Injil, berita keselamatan kepada orang lain. Kiranya mulai hari ini kita berhenti mengucapkan perkataan saya takut, saya tidak layak, saya tidak berani, saya terlalu sibuk, saya tidak ada waktu, saya tidak ada uang, dan lain sebagainya. Karena semua alasan ini dapat ditanggulangi oleh kuasa Tuhan. Dan sebenarnya alasan-alasan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan kelak. Tuhan tidak akan menerimanya. Karena Tuhan telah memberikan juga iman melalui Filipi 4 ayat 13. Kiranya ketika hal-hal atau halangan datang bagi kita untuk membagikan berkat berita baik, kita mendeklarasikan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa. Mari katakan bisa. Saya berani. Saya bisa membagi berkat berita Injil. Yang percaya sungguh-sungguh katakan amin dengan bersemangat. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31 menjanjikan, kalaupun kita ada di tengah-tengah badai masalah, sepanjang kita tetap mencari wajah Tuhan, sepanjang kita tetap meluangkan waktu untuk berdoa dan menantikan Tuhan, maka kita akan terus mendapat kekuatan yang baru. Kita akan naik terbang seperti burung Raja Wali. Kita akan berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Demikianlah yang harus kita lakukan supaya kita selalu punya keberanian untuk membagi berkat. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Dan tiap kali berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukan suatu frase atau penutup ataupun awal doa yang kedengaran indah di telinga. Karena nama Yesus itu berkuasa.
Yesus nama di atas segala nama. Kita harus berdoa dengan iman di dalam nama Yesus, karena kita tahu semua doa di dalam nama Yesus pasti dijawab Tuhan. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, mohon keberanian, Tuhan menjawabnya. Yohanes 14 ayat 13 menyatakan, saudara dapat membaca Alkitab saudara dari Yohanes 14 ayat 13. Apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Hari ini berdoa mohon keberanian untuk memberkati orang lain dengan berita keselamatan. Kalau saudara berdoa mohon hikmat kebijaksanaan bagi pekerjaan saudara, Tuhan berikan. Kalau saudara berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhan saudara, Tuhan berikan. Sekali lagi ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini yang dikatakan Petrus kepada orang lumpuh yang meminta-minta. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, apa yang ada padanya pada waktu itu adalah apa yang ada pada saudara pagi hari ini. Saudara punya nama Yesus. Alangkah sedihnya bila saya punya uang banyak di tas saya, di dompet saya. Lalu pulang ibadah ini saya lapar. Perut saya keroncongan, tadi pagi tidak sempat sarapan. Lalu saya membiarkan tubuh saya menderita kelaparan. Perut saya berbunyi kriuk-kriuk. Saya biarkan saja, tidak saya gunakan uang itu membeli makanan. Saya punya kuasa, saya punya materi, saya punya uang untuk menjawab permasalahan perut yang lapar, tapi tidak saya gunakan. Saudara-saudara punya nama Yesus. Mari gunakan. Kuasa nama Yesus tidak berubah. Dahulu ia menyembuhkan, hari ini ia masih menyembuhkan. Bagian kita jangan bimbang. Bukan hanya kesembuhan dapat terjadi di dalam nama Yesus. Setan-setan pun pergi kalau diusir dalam nama Yesus. Setan yang membuat hidup kita kacau, yang membuat pikiran kita stres, kita dapat mengusirnya di dalam nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Di sini dikatakan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ia bukan berkata kepada perempuan itu, ia berkata kepada roh itu. Ia berkata kepada roh jahat yang menguasai manusia itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi luar biasa kuasa nama Yesus. Mari terus berdoa dengan iman di dalam nama Yesus. Maka kita akan beroleh apa yang kita doakan. Tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Jadi hari ini jangan hanya berdoa dalam nama Yesus untuk kebutuhan kita. Berdoa dalam nama Yesus untuk mohon keberanian. Agar kita dimampukan senantiasa menjadi terang bagi dunia ini. Berapa banyak mau menjadi terang bagi dunia yang gelap? Amin. Berapa banyak mau menjadi garam bagi dunia ini? Haleluya. Saudara tahu, ketika terang datang, kegelapan sepekat apapun sirna. Terang yang sedikit saja dari satu buah lilin dapat membuat perbedaan yang signifikan, perbedaan nyata dalam satu ruangan ketika mati lampu. Tak dapat tiada terang mengalahkan kegelapan. Garam pun demikian. Dalam sebuah masakan, tidak diperlukan garam dalam jumlah yang melimpah. Kadang-kala
hanya sejumput, sedikit saja. Tetapi ada perbedaan yang nyata pada masakan tersebut. Ketika garam belum ada di dalamnya dan sesudah garam dicampurkan ke dalamnya. Saudara setuju? Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa segan. Bila mana saudara berada dalam satu kumpulan, saudara minoritas. Karena memang kadangkala tidak diperlukan jumlah yang banyak untuk membuat perbedaan yang besar. Bersama Yesus di dalam kita, sesungguhnya kita tidak pernah minoritas. Kita lebih dari pemenang. Kita tahu, apalagi ibu-ibu, banyak masakan, rata-rata membutuhkan garam. Terutama masakan utama, kalau puding, oke, mungkin tidak perlu garam. Tapi ayam goreng, sup, semur, arsi, steak, perlu garam. Masaklah sup tanpa garam, kurang enak rasanya. Betul? Masaklah ayam goreng tanpa garam, hambar rasanya. Dan garam yang dibutuhkan untuk masakan tersebut adalah garam yang baik. Garam yang asin. Kalau dimasukkan garam yang rusak, garam yang hambar, garam yang busuk, garam yang tidak asin lagi, justru membuat makanan itu sama sekali tidak enak. Lebih tidak enak dari sebelumnya. Sekali lagi tidak perlu jumlah yang banyak, sedikit saja. Tetapi perbedaan yang nyata dihasilkan dalam masakan tersebut. Demikian pula hidup kita, bila kita berani memberkati. Bila kita berani menyatakan kabar baik, kabar Injil kepada sekeliling kita. Itu berarti kita menjadi garam bagi orang di sekitar kita. Kehadiran kita di situ, di rumah itu, di sekolah itu, di kuliahan itu, di tempat kerja itu, di perusahaan itu, di rumah sakit itu, membuat kasih Kristus terpancar untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Melalui kehadiran kita ada damai. Mereka dapat melihat hidup kita sehari-hari selama beberapa jam berbaur dengan mereka dan mereka diberkati. Mereka mungkin tahu kita tidak lebih kaya dari mereka. Mereka mungkin tahu mobil kita tidak ada seperti mereka. Tapi mereka juga tahu tanpa kita hadir di sana suasana berbeda. Karena kehadiran kita menurunkan satu hadirat sorgawi. Kedatangan kita membawa serta Yesus ke tempat itu. Itu sebabnya tingkah laku kita juga harus berpadanan dengan Injil yang kita beritakan. Dan coba perhatikan, kalau suatu masakan atau makanan enak dimakan, tidak pernah dibilang garamnya enak kali ya. Tetapi akan disebut nama masakannya. Kalau masak sup atau makan sup, maka akan dibilang, supnya enak kali. Ayam gorengnya sedap kali. Semurnya lezat kali. Ketopraknya maknyus. Kan gitu. Gak ada dibilang garamnya enak kali. Demikian kita menjadi garam. Kerap kali orang tidak akan mengakui karena kitalah hidupnya damai. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia mengetahui ada perbedaan antara kita hadir dengan tidak hadir. Itu sebabnya kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita memberkati orang, bukan supaya dapat pujian. Kita mengerti justru garam itu tidak pernah dipuji. Kita melakukannya karena kita mau seperti Yesus. Sama seperti yang kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Hati Tuhan, detak jantung Tuhan, kerinduan Tuhan, tidak seorang pun binasa. Demikian kerinduan kita. Adakah hari ini gaya hidup kita belum menjadi garam? Mari kita berubah oleh kuasa Roh Kudus.
Kiranya apa yang kita ucapkan dan kita tindakkan di hadapan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, sepadanlah dengan Injil Tuhan. Misalnya kita tetap bisa menguasai diri kita. Kita tetap bisa menjawab dengan sopan walaupun mereka berbicara kasar. Karena firman berkata, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kita bisa tetap tersenyum, bukan senyum pura-pura, tapi senyum karena hati kita damai, hati kita tenang. Walaupun keluarga kita mengejek kebiasaan kita untuk beribadah, keluarga kita mengejek kebiasaan kita untuk berdoa, kita tenang saja. Kita tahu kalau waktumu tiba, kau akan lebih lagi daripadaku. Itu garam, amin. Kita tetap bersedia memberikan tangan kita, memberikan kesanggupan kita untuk menolong teman-teman kita di pekerjaan yang pernah menganiaya kita. Kita berbuat baik kepada musuh kita. Kita tetap disiplin, kita taat peraturan, kita tepat waktu. Di dalam pekerjaan kita atau mungkin di dalam studi kita, walau tidak ada penghargaan khusus diberikan kepada orang-orang demikian. Lagi-lagi kita melakukannya dengan motif yang murni karena kita tahu setiap taburan yang baik, setiap tindakan yang seturut dengan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dibutuhkan waktu sehingga taburan itu menghasilkan tuai. Bagian kita tetap menabur. Haleluya. Sekali lagi, berapa banyak mau menjadi garam? Katakan saya. Amin. Berarti saudara rela untuk tetap hidup kudus, tidak kompromi akan dosa, walau sekeliling saudara bergelimang dosa. Saudara katakan susah itu, bisa. Ikan yang hidup di laut tidak pernah ikut asin, walaupun air laut asin. Kenapa? Ada kehidupan di dalamnya. Saudara punya kehidupan Kristus. Seluruh teman saudara berbuat dosa, apakah korupsi, atau anak-anak muda terlibat kenajisan, saudara dapat berdiri teguh. Bukan sok-sok kudus, bukan munafik dari luar tampak tak mau, hati menginginkannya, tidak. Tapi memang hati saudara sudah menang. Saudara tahu itu tidak dapat memuaskan saudara. Hanya Kristus yang dapat memuaskan saudara. Dan saudara tidak mau jatuh dalam dosa. Saudara mau menyenangkan Tuhan. Kita dapat juga menjadi garam dengan terus beriman bagi kesembuhan kita. Walau sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun berlalu tanpa ada perubahan secara nyata. Kita tidak menyerah. Saudaraku, kalau orang sakit lalu sembuh dan dia menyaksikan imannya, itu kesaksian yang besar. Tapi kalau ada orang sakit masih sakit tetap beriman, itu kesaksian yang lebih besar. Nah, saudara nonton TV hari Minggu, saudara akan lihat ada seorang hamba Tuhan di sana yang sedang berjuang dengan penyakit, tetapi tidak berhenti memberitakan Yesus menyembuhkan. Apa mau dikata? Memang itulah kebenaran. Kenapa dia belum sembuh? Saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Kenapa ada orang sembuh cepat? Kenapa ada orang sembuh lama? Saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Tapi itu tidak mengubah kebenaran bahwasanya Yesus Kristus adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Sampai kita pulang ke sorga, itulah berita yang akan terus kita kumandangkan. Amin. Jadi hal-hal yang mungkin terlihat kecil seperti contoh tadi dapat dipakai Tuhan untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Walau mereka tidak langsung membalas, walau mereka tidak langsung, oh aku mau seperti engkau, bawa akulah ke gerejamu, ke GKI. Jangan menyerah. Tetap lakukan bagian saudara untuk menjadi saksi Tuhan. Tetap tabur kasih.
Karena semuanya memiliki waktu Tuhan. Bagian kita adalah tetap berani memberkati. Kita harus rela menjadi garam walau kita tidak mendapat sorotan, walau kita tidak mendapat pujian, walau orang tidak mengakuinya, tapi kita memang tahu itulah gunanya kita hidup di dunia ini. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk memberkati. Tetaplah kita menjadi garam walau banyak persoalan pribadi yang menimpa kita. Justru ketika persoalan menimpa kita, iman kita dilatih. Ada satu cerita, Ibu Munte menyatakan kepada saya, beliau menontonnya di TV baru-baru ini. Bagaimana dari satu daerah hendak dibawa ikan salmon untuk ke Jepang, karena di sana mereka suka di restorannya memakan ikan tersebut. Lalu dalam perjalanan di kapal diusahakan ikan itu hidup sampai ke tujuan, karena harganya lebih mahal. Orang Jepang lebih suka dipotong hidup-hidup dan dihidangkan, segar dia, raw. Daripada dibeli ikan yang mati, harganya sudah turun. Dicoba berkali-kali dimasukkan air laut ke dalam kapal pengangkut ikan itu, tetapi hasilnya 50% bahkan lebih ikannya mati. Lalu dipikir, mereka keluar dengan satu usulan. Dalam satu angkutan, di dalam kapal yang membawa ikan-ikan salmon yang hidup, dimasukkan satu anak ikan hiu. Anaknya enggak hiu yang besar, tetapi masih hiu, cuman belum mampu memakan ikan salmon hidup-hidup. Maka dimasukkanlah bersama dengan ikan-ikan salmon yang ada, berlarianlah mereka sepanjang perjalanan, tiba di tempat tujuan 95% hidup. Karena ada ancaman, karena ada tantangan, dia bergerak terus, hidup dia. Tahukah secara rohani demikian hidup kita? Jangan suntuk banyak tantangan dalam hidup ini. Itu membuat kita berotot secara iman. Membuat kita kuat, berurat, berakar di dalam Tuhan. Kalau enggak lepeh kita. Sama kayak kita yang tidak biasa berolahraga. Bergerak-bergerak semua daging ini kan. Coba olahragawan. Berotot. Enggak klewer-klewer dia. Ada amin? Jadi walaupun banyak persoalan pribadi kita, justru kita tetap menjadi terang dan garamnya Tuhan. Apalagi bila ada satu persoalan telah ditolong Tuhan, seperti cerita Laut Mati dan Danau Galilea tadi, segeralah kita alirkan. Segera kita ceritakan pertolongan Tuhan itu, supaya mengalir lagi pertolongan Tuhan yang lain. Ada berkat kesembuhan yang telah kita terima, ceritakan kepada orang. Apa mau dikata? Memang itu pengalaman kita. Ada amin? Sama seperti contoh di Alkitab. Seorang perempuan Samaria. Saudara nanti bisa baca di berita iman. Dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus sudah sangat letih. Lalu dia duduk di pinggir sumur Samaria. Lalu datang seorang perempuan Samaria menimba air. Tuhan Yesus menyapanya. Tuhan Yesus berkata, beri aku minum. Perempuan itu berkata, hei, masakah kau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Itu tidak lazim, bahkan tidak biasa pada masa itu. Tapi Tuhan Yesus terus saja berbicara. Dan ia berkata, ia sanggup memberikan air yang hidup kepada perempuan itu. Perempuan Samaria itu tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan air yang hidup. Tuhan Yesus kembali mengatakan bagaimana ia tahu mengenai dosa-dosanya. Dan perempuan Samaria ini justru tidak marah, bahkan mau mengetahui lebih lanjut. Dia berkata, aku tahu Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Dan dengan berani Tuhan menyatakan dirinya, akulah dia
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perubahan dengan Yesus tak dapat tiada pasti mengubah hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus pasti mengubah hidup kita. Dan itu juga yang terjadi kepada perempuan ini. Saya yakin pada waktu itu ada perubahan di dalam hatinya. Ada damai, ada sukacita. Ada pengharapan untuk hidupnya yang sudah sangat berdosa. Karena kita tahu melalui cerita Alkitab, perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Tetapi Yesus datang justru bukan kepada orang alim, dia datang kepada orang berdosa. Ia datang sebenarnya kepada semua jenis orang. Ia tidak mau seorang pun binasa. Dan ketika perempuan itu telah menerima berkat dari perjumpaannya dengan Yesus, ia tidak menunda-nunda. Ia tidak malu akan hidupnya yang lama. Ia tidak berkata, aku memang sudah sangat diberkati. Tetapi aku ini kan perempuan jahat. Apakah nanti ada orang mau percaya? Apakah nanti ada orang mau melihat wajahku kalau aku datang dan menceritakan mengenai Kristus? Tidak. Dia tidak pikir pun mengenai itu. Dia langsung pergi ke kampungnya. Dia ajak semua orang yang bisa dijumpainya untuk datang pada Yesus. Dia berkata, Mesias telah datang. Dia telah menceritakan segala sesuatu yang kuperbuat, segala dosaku. Hasilnya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Karena perempuan ini berani membagi berkat. Dan orang Samaria yang datang pada Yesus ternyata sungguh-sungguh sudah haus akan firman. Mereka bilang pada Yesus, tinggallah bersama dengan kami, oh Tuhan Yesus, 2 hari lagi lamanya. Dan Tuhan Yesus tinggal melayani di sana, sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati dan diselamatkan. Beginilah yang harus kita teladani. Walau perempuan ini sudah disisihkan oleh masyarakat, Tuhan Yesus menyelamatkannya. Dan sesudah ia selamat, ia menyaksikan apa yang terjadi kepadanya. Jangan tahan berkat Tuhan bagi diri sendiri. Alirkanlah lagi. Mari katakan, saya tidak tahan berkat Tuhan bagi diri sendiri. Tapi saya alirkan lagi. Amin. Apalagi kita bukan seperti perempuan Samaria ini. Kita bukan orang yang tersisih dalam masyarakat. Banyak di antara kita memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dan saya yakin posisi itu Tuhan izinkan ada. Karena Tuhan punya maksud. Amin. Mari katakan sekali lagi. Saya tidak akan menahan berkat yang saya terima. Saya akan biarkan mengalir. Saudaraku, pernah suatu kali keran di dapur kami bocor. Maka air pun dengan deras keluar. Kami pun yang ada di situ berlari-lari, berusaha dengan tangan kami menghentikan air yang deras keluar itu. Kira-kira berhasil nggak saudara? Tidak. Udah pun 10 tangan di situ berjejer. Kalah dengan kekuatan air. Sekuat apapun usaha kami menahannya, justru membuat kami semakin basah. Karena air itu terciprat ke segala arah. Air yang keluar dari keran yang bocor itu benar-benar deras, tidak dapat ditahan. Saudara tahu akhirnya apa yang kami perbuat? Kami biarkan saja mengalir sampai datang tukang memperbaikinya. Sebenarnya demikian yang harus kita buat secara rohani. Kiranya apa yang telah kita terima dari Tuhan dengan deras mengalir keluar kepada orang lain. Kita tidak sanggup menahannya dan memang kita tidak perlu menahannya. Justru kita harus mengalirkannya karena kita tahu itu akan memberkati banyak orang lain lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kita yang dapat menyangkal. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah berkali-kali menjawab doa kita. Mana amennya? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan damai dan sejahtera kepada kita. Tuhan Yesus memberikan kita iman sehingga kita mampu menghadapi hari esok. Dia berikan pengharapan sehingga kita tetap bersuka cita. Jadi benar-benarlah Bapak Ibu Saudara, kita semua telah sangat diberkati Tuhan. Hari ini apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan itu sangat berharga untuk kita simpan bagi kita sendiri. Terlalu berharga untuk didiamkan.
haruslah kita alirkan. Saya mau lihat berapa banyak di antara kita yang sudah buat keputusan. Saya akan mau mengalirkan berkat Tuhan kepada orang lain lagi. Mari katakan saya. Kalaupun ada anak Tuhan yang tadinya datang kemari, tidak lagi meluap-luap dalam kasihnya kepada jiwa yang terhilang. Apapun alasannya, hari ini kiranya firman Tuhan ini membuat kita kembali meluap-luap, kembali menyala-nyala untuk menaburkan kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Satu ayat di dalam Yeremia 20 ayat 29. Yeremia pasal yang ke-20 sampai ayat yang ke-29. Nabi Yeremia juga pernah berpikir untuk tidak mau lagi memberitakan firman. Mungkin saudara pernah seperti Nabi Yeremia, atau mungkin tadi pun saudara seperti itu. Apa katanya? Yeremia 20 ayat 29. Tetapi bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dia sudah berniat tidak mau lagi memberitakan Injil. Dia sudah berniat untuk mendiamkan saja berkat pengertian firman yang dia terima. Tetapi ia tidak sanggup menahankannya. Aku berlelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Akhirnya ia menyadari bahwasanya memang ia tidak sanggup menahankannya. Maka ia membiarkan firman Tuhan kembali mengalir dengan deras dari hidupnya untuk orang lain. Kita pun demikianlah kiranya. Biarkan kasih Tuhan mengalir. Biarkan firman Tuhan mengalir. Biarkan berkat Tuhan mengalir. Jangan ditahan. Jangan merasa takut untuk menyatakan kesaksian kita. Jangan segan untuk mengundang jiwa-jiwa datang pada Yesus. Jangan tunda untuk membagikan pengalaman pribadi kita yang telah kita dapatkan oleh Yesus. Sekaranglah waktunya untuk membiarkan berita baik mengalir dari hidup kita kepada sebanyak-banyaknya orang. Mari katakan, sekaranglah waktunya. Jangan tunda lagi. Amin. Bila kita beroleh kesembuhan, ceritakan kesembuhan. Bila kita beroleh damai, ceritakan damai dalam Yesus. Ceritakan bagaimana Yesus telah memberkati kita. Dan Bapak Ibu, tahukah saudara, kerap kali ketika kita bercerita, ketika kita menyatakan kesaksian kita kepada orang lain, bagaimana Tuhan telah memberkati kita, firman yang kita beritakan itu akan kembali memberkati kita lebih lagi. Karena firman itu adalah pedang bermata dua. Ia tidak hanya untuk orang yang kita layani saja, tetapi juga untuk diri kita. Itu sebabnya justru di dalam persoalan, itu saat yang paling tepat untuk mencari orang diberkati. Untuk diberkati. Lalu orang yang kita dapatkan untuk kita berkati itu, kita ceritakan yang dahulu telah kita dapat dari Tuhan, akan terjadi juga bagi kita lagi. Maka kita pun dapat keluar dari persoalan kita. Jangan tunda lagi. Jangan tunda minggu depan. Jangan tunda tahun depan. Jangan bilang tunggu sampai semua persoalan saya beres. Tunggu sampai saya sukses melebihi semua orang. Itu gak akan kita dapat di dunia ini. Yang namanya masih hidup di dunia, sesenang apapun kita, tidak ada yang 100% persoalan beres. Betul? Itu cuma ada di sorga. Kesempurnaan hanya ada di sorga. Itu sebabnya seberapa yang sudah kita terima, kita alirkan. Supaya kita dapatkan lagi. Bukan soal kita memancing, tidak. Memancing-mancing berkat Tuhan, tidak. Tadi kita sudah belajar, kita jadi garam pun kerap kali orang tidak menyadarinya. Kita melakukannya karena kasih. Tetapi tak dapat tiada, setiap orang yang menjadi pelaku firman tidak akan luput dari berkat Tuhan yang melimpah. Langit akan terbuka, mencurahkan berkat kasih karunia-Nya pada kita. Ada sebuah drama, saya akan tutup firman Tuhan ini. Sebuah drama yang mengisahkan seorang pemuda bernama John.
Bagaimana ia telah mati, lalu masuk ke pintu penghakiman, di mana semua manusia akan dihakimi, masuk ke sorga atau ke neraka. Dalam keadaan setelah mati ini, di sana di pintu penghakiman, pemuda bernama John bertemu dengan keluarganya, yakni ibunya juga ada di situ. Ada pula gurunya, ada pula kekasihnya. Tapi semua orang yang dikasihinya itu tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi seperti John. Jadi selama mereka di dunia, mereka tidak mengikut Tuhan. Lalu di pintu penghakiman, mereka harus berpisah dengan John. Mereka masuk ke dalam hukuman yang kekal, sedangkan John masuk ke dalam hidup yang kekal. Digambarkan dalam drama itu, mereka menangis dan membuat satu pertanyaan yang mengakibatkan John pun ikut menangis. Mereka berkata, "Kenapa tidak kau ceritakan? Kenapa tidak kau ceritakan Yesus pada kami?" Lalu John pun menangis dan menjawab dengan sedih, "Kupikir kalian tidak akan mendengar. Kupikir kalian tidak akan percaya. Kupikir kalian akan menertawakanku. Aku takut. Kupikir kalian akan memutuskan hubungan denganku." Dan drama itu berakhir dengan satu maksud, untuk membuat kita juga berpikir, jangan kita melakukan hal yang sama. Karena sesudah hidup di dunia ini, sesudah kematian menjemput, semua sudah selesai. Jangan sampai kita berkata seperti John, sudah terlambat. Seandainya dulu ketika aku masih hidup di dunia, aku tidak menunda. Seandainya aku tidak takut. Seandainya aku berani. Seandainya aku lebih mengasihi. Hari ini belum terlambat bagi kita. Ini adalah hari keselamatan itu. Saya yakin sepenuhnya Roh Kudus sudah berbicara kepada kita masing-masing. Mari ambil bagian saudara. Izinkan kasih Kristus menggerakkan saudara untuk lebih banyak menabur kasih dan lebih berani menyatakan Injil kabar baik. Katakan amin lebih kuat. Nyatakanlah Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Nyatakanlah kasihnya yang belum berubah. Sama seperti anak-anak. Anak-anak adalah manusia yang masih polos. Kalau saudara pergi ke sekolah, bicara kepada anak kelas 1, kelas 2, saudara akan lihat. Banyak di antara mereka bicara tanpa malu-malu. Bagaimana mereka bangga akan orang tua mereka. Satu akan berkata, "Bapakku insinyur." Yang lain gak mau kalah. "Bapakku pendeta." Katanya. Anak yang lain menyambut, "Mamaku dokter." Semua masing-masing membanggakan orang tuanya. Tidak ada yang malu-malu. Kenapa? Karena mereka bangga akan orang tuanya. Atau kalau saudara pernah pacaran atau sudah pacaran dan menikah, saudara sangat mengasihi kekasih jiwa saudara. Maka saudara tidak malu-malu menceritakan tentang dia kepada siapapun yang saudara jumpai. Udah pun teman saudara tadi muak, saudara enggak peduli. Masih juga cerita betapa cantiknya pacar saudara, betapa hebatnya dia. Tidak ada wanita di dunia ini yang seperti dia. Atau sebaliknya perempuan akan berkata, betapa hebatnya pemuda idamannya, betapa sangat melindungi dia, setia kepadanya, orang terganteng sedunia. Kawannya tadi udah mau muntah dengarnya. Tapi dia nggak peduli, nyerocos terus. Kenapa? Dia bangga, dia cinta. Saudara banggakah pada Yesus? Saudara cintakah pada Yesus? Saya tahu saudara punya orang-orang yang saudara kasihi dalam hidup saudara. Orang-orang yang saudara banggakan.
Orang-orang yang sudah banyak menolong dan berkorban demi saudara. Tapi kalau boleh saya terus terang, sebaik apapun orang itu, seberapa besar pun pengorbanannya, saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak mampu menandingi pengorbanan Kristus bagi hidupnya. Betapa Kristus setia, berulang kali kita mengecewakan Dia. Dia tetap sabar menunggu di sana, menanti kita datang kembali. Betapa Kristus mengasihi selagi kita masih berdosa. Dia telah menyediakan pengampunan. Itulah Yesus yang harusnya kita banggakan, kita ceritakan. Itulah Yesus yang merupakan berkat terbesar dalam kehidupan kita, yang harus kita dengan berani nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti yang dikatakan Nabi Jeremia dalam Jeremia 20 tadi. Seharusnya memang kita tidak menahankan berkat, tidak menahankan firman. Pagi ini biarkan itu mengalir untuk menyelamatkan orang lain lagi. Apakah saudara diberkati? Sekarang saya mau berdoa bagi saudara supaya kita semua boleh berani memberkati orang lain. Semua kita berani mengalirkan berkat. Tiap kali kita mengalirkan berkat, itu artinya memberi, dan selalu lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang percaya katakan amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Siapkan hati saudara. Saya juga mengundang semua pendengar kami yang terkasih di Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM di Kota Medan dan seluruh jaringannya di Sumatera Utara. Mari tutup mata saudara, siapkan hati saudara, angkatlah tangan saudara, ikutilah doa ini dengan iman. Ucapkanlah pengakuan iman saudara. Mari katakan, saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, yang telah mati menebus dosa saya, oleh darahnya yang kudus, saya terima hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Ia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Saya percaya doa yang saya naikkan di dalam nama Yesus pasti dijawab Tuhan. Di dalam nama Yesus saya kuat, saya sembuh, saya sukacita, saya diberkati, saya dibebaskan. Saya percaya kepada bilur Yesus dan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan tubuh yang fana. Maka saya pasti sembuh. Umur panjang dalam Yesus. Mulai hari ini saya tidak takut lagi untuk membagikan berita baik, berita Injil kepada orang lain. Saya tidak lagi menunda untuk menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau terus mengalirkan berkat keselamatan, berkat kesembuhan yang telah saya terima. Saya diberkati untuk memberkati. Saya deklarasikan, saya berani memberkati. Saya selalu menabur kasih, memberi kasih, dan saya bersukacita karena lebih bahagia memberi dari menerima. Mulai hari ini saya akan terus beriman sampai Tuhan Yesus menggenapi janjinya dalam hidup saya. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Jadilah sebagaimana yang kami percayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang ada di tempat ini, ataupun saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan masalah saudara. Mari kembali terima doa ini dengan iman. Bahkan berdoalah bersama-sama dengan saya. Saudara sudah lahir baru, saudara sudah selamat, saudara bisa berdoa dengan kata-kata saudara sendiri. Mari semua pendengar kami di RRI terima doa ini dengan iman. Dan kita di tempat ini, mari angkat kembali tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa dengan iman. Doa kami tidak mengenal jarak, dimanapun kami berada, kuasa-Mu menjamah kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu beban kami. Engkau tahu sakit penyakit yang kami hadapi. Oh, hamba-Mu berkata di dalam nama Yesus, semua pemikiran yang salah, pemikiran negatif, semua kekhawatiran, kebimbangan ditolak dalam nama Yesus. Biarlah iman bangkit agar kuasa Roh Kudus dapat mengalir dengan leluasa. Berlakulah darah Yesus memberkati semua tubuh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atas semua sel kami, atas semua saraf kami. Semua setan iblis, roh-roh jahat. Semua penyakit kelemahan pergi dalam nama Yesus. Semua penyakit menular, penyakit mematikan pergi dalam nama Yesus. Penyakit darah tinggi, penyakit darah rendah, penyakit diabetes, penyakit kulit, segala infeksi, penyakit lumpuh, rematik, polio, semua sembuh dalam nama Yesus. Hamba-Mu berkata di dalam nama Yesus, semua penyakit tulang, penyakit saraf, bahkan penyakit kepala disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berkata kanker lambung, kanker paru-paru, kanker peranakan, kanker usus, kanker kulit, semua kanker disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan semua AIDS, semua leukemia, semua kerusakan otak, semua penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit paru-paru, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, anak-anak-Mu yang pernah mengalami kecelakaan, biarlah semua efek dari kecelakaan itu dipulihkan dalam nama Yesus. Semua penyakit demam, penyakit flu, penyakit gondok lenyap oleh kuasa Roh Kudus. Semua penyakit mental, sawan, epilepsi, depresi, tekanan jiwa, pergi dalam nama Yesus. Bapa, mengalir sukacita, mengalir damai sejahtera dalam hati umat-Mu. Kami percaya dengan kuasa-Mu semua sakit yang lemah menjadi sembuh, menjadi kuat, menjadi pulih, menjadi sempurna. Hari ini yang lumpuh akan bangkit dan berjalan. Yang timpang berdiri dan berlari. Mata yang buta dan rabun melihatlah Engkau dalam nama Yesus. Melihatlah Engkau dalam nama Yesus. Semua yang tuli mendengar, semua yang bisu berbicara, hanya di dalam nama Yesus. Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, bersihkan semua anak-anak-Mu yang terikat narkoba, yang terikat dengan obat-obatan terlarang yang menjadi racun bagi tubuh. Bebaskan semua di dalam nama Yesus. Dan hari ini Engkau memberkati umat-Mu yang mandul, sehingga mereka bisa memperoleh keturunan. Semua sel-sel yang mati dihidupkan dalam nama Yesus. Dan semua ikatan kegelapan kami hancurkan. Semua setan diusir pergi dalam nama Yesus. Bapa, Kau memberikan iman, pengharapan, kasih dalam hati umat-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa, biarlah semua keluarga kami menjadi percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Semua dilindungi dari segala bencana dan malapetaka. Semuanya dipenuhkan dengan hikmat dan kebijaksanaan agar berhasil dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka pegang. Darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang menerima doa ini dengan iman, mari kita berkata, amin. Haleluya.